Anda masih bersama dengan Kasih Paham dan kita kedatangan dari Partai Gelora, Pak Fahri Hamzah. Apa kabar, Pak Fahri? Baik, alhamdulillah. Saya kalau nge-google ya Pak Fahri ya, Koalisi Perubahan, selain dari anggota partai tersebut yang berkomentar, Pak Fahri itu paling sering berkomentar juga sebenarnya soal Koalisi Perubahan. Nggak jadi deklarasi katanya gara-gara bandar, kata Pak Fahri gitu kan. Dan juga hal-hal lainnya lah gitu. Nah ini mumpung ada orang dari Koalisi Perubahan nih, Pak Fahri, ada Pak Willy. Jadi apakah masih sama pendapat Pak Fahri bahwa ini urusan Bohir sama bandar nih Pak? Iya, sebenarnya kan saya ajak kita merefleksi ulang ini kan, kenapa kekacauan sistem ini terjadi, calon muncul tapi schedule-nya tidak ada. Kan schedule calon presiden keliling daerah itu kan nggak boleh dong tidak masuk ke dalam schedule pemilu. Nggak bisa ini dianggap sebagai kreativitas, itu harus ada sebab ini kan memunculkan peristiwa sosial. Bagaimana kalau calonnya sudah banyak, tapi tidak ada dalam schedule, lalu menimbulkan biaya dan kerepotan kan di tingkat massa. Nah lagi-lagi ini saya bilang sistemnya nggak ada gitu. Harusnya pencalonan itu ada dalam sistem gitu. Yaitu menurut saya ini adalah efek dari kekacauan presidensial threshold. Tuh. Kalau saya membaca Undang-Undang Dasar itu wajib di dalam pemilu presiden kita itu ada primary. Artinya kompetisi dini itu difasilitasi gitu. Makanya kan kalau tidak ada threshold itu saya tadi bilang kan harusnya ketua umum partai mewakili partainya atau mewakilkan kepada orang lain sebagai juru bicara partai untuk menjelaskan kalau partai saya berkuasa ini akan terjadi gitu. Maka akan muncul perbedaan antara partai A dan partai B dan akan lebih tajam perbedaannya itu apabila diadu sejak dini. Jadi ada waktu kita sekarang ini kalau KPU akan menetapkan nanti bulan September atau Oktober, ada waktu 11 bulan untuk melihat ini partai ini apa sih bedanya dengan partai ini? Calon partai ini dengan calon partai ini bedanya apa sih gitu. Pak Fahri, saya mau nanya kalau gitu, kalau apa beda partai dengan partai lainnya, partai Pak Fahri sekarang dengan partai sebelumnya bedanya apa Pak? Ya kita memang bisa dibilang antitesis kepada semua partai yang ada. Karena kita memuncul baru kan. Dan antitesisnya itu ada latarnya, 3 tahapan yang harus kita bahas di situ. Yang pertama apa persoalan nasional kita. Yang kedua, bagaimana solusi terhadap persoalan nasional. Baru yang ketiga, siapa yang cocok memimpin dalam kerangka masalah dan solusi itu. Itu aja. Soal beda itu nanti akan kelihatan dalam perdebatannya. Sekarang nggak ada loh, ini sembunyi-sembunyi semua loh ini. Dan semua capresnya akhirnya cari aman. Nggak berani ngambil sikap. Kenapa? Kalau dia ngambil sikap, ada 3 benturan yang mungkin dia terjadi. 1, benturan kepada massa. Ya, orang seperti Anies, mohon maaf ini ya, tiba-tiba menjadi Nasdem itu kan ada resikonya. Karena dia kan tadinya dianggap ada di kanan kan, oposisi lah, ini kan tokohnya oposisi. Sementara Nasdem kan hampir 10 tahun ini pendukung pemerintah. Yang kedua, kepada elit parpol. Kalau dia tiba-tiba salah ngomong, elit parpol bilang, loh kok kayak begini ini orang, saya nggak jadi nyalonin dia lah. Atau kepada Bohir. Nah, ini keluar nih kata-kata. Karena Bohir itu pasti nyari capres yang sesuai dengan kepentingan bisnis. Orang-orang ini punya kepentingan dalam bisnis juga memantau. Nah, inilah yang menyebabkan politik kita akhirnya dikelola dari belakang. Tidak fair. Tidak fair kepada rakyat. Efek pendidikan kepada rakyatnya tidak dimunculkan. Rakyat bingung nanti tiba-tiba 3 bulan, 2 bulan kelompen capir. Si ini out of the blue datang, si ini out of the blue datang. Udah ada namanya di kertas suara, kita terpaksa nyoblos tanpa tahu siapa orang ini. Jadi lucu, Mas Burhan, bahwa apa yang dilihat oleh publik, oleh pengamat, sama oleh politisi, sama gitu. Padahal kan yang bisa menyelesaikan masalahnya politisi juga, gitu kan? Iya kan? Ya, bukankah harusnya ada di dalam sana gitu? Partai baru. Tapi kan sudah pernah berkuasa, kan sudah pernah jadi parlemen, Bang Fahri. Ini kita bikin supaya lebih berkuasa lagi mayoritas. Pak Willy, gimana tanggapan tadi Bang Fahri? Rumput tetangga selalu lebih hijau daripada rumput di rumah sendiri. Itu apa yang bilang oleh Bung Fahri tadi ya. Ya, kan kita tidak boleh jas merah. Jangan sekali melupakan sejarah. Apa yang Fahri bilang lebih banyak sambatan lah ya.
curhatan ya. Karena sekarang udah di luar kekuasaan yang tadi dibilang. Tapi saat berkuasa apakah sama? Ya, itu kan kita tinggal konfirmasi aja. Jadi satu hal yang tadi dibilang bahasanya kontestasi itu memperlagakan perbedaan parpol, saya sepakat. Tapi pada konteks yang lain, dalam hal ini, Mang Bang Surya berbeda dengan yang lain. Itulah hebatnya seorang Surya Paloh. Dia memberikan ruang itu kepada putra dan putri terbaik. Kenapa tidak? Jadi prosesnya tunggu dulu, Bung. Iya. Gantian kita ngomong. Tadi dia bilang boleh kata dia tadi. Ya, kan Bung juga bilang tadi boleh didelegat kan. Nah, dalam hal ini Surya Paloh mendelegat itu pada putra terbaik Anies Baswedan. Kenapa? Karena memang kita tidak punya preliminary, kita tidak punya konvensi, dan Nasdem dari awal mengusulkan konvensi. Memang jebakan Batman-nya undang-undang, tapi yang Bung Pange bilang tadi, ini kan kita tidak mau menepuk air dan bulangannya. Di sini kita mengkritik itu, tapi di satu sisi kita tidak melakukan perubahan itu. Jadi saya orang yang tidak mau terjebak dalam hal yang sifatnya apa yang kita lakukan, ya itu yang kita jalan. Sekarang hukumnya seperti itu, ya itu yang kita jadikan aturan di dalam pertandingan. Berbicara bohir sederhana aja. Uang penting dalam perjuangan. Kalau kita lihat revolusi bagaimana surat-surat Che Guevara kepada teman-teman di Perancis bagaimana menggalang dana. Itu revolusi apapun butuh uang, apalagi pemilu yang liberal seperti ini. Gitu. Jadi konteksnya tapi bukan didikte oleh Bohir. Ingat itu. Bukan didikte oleh Bohir. Jadi Nasdem ini ada Burhanuddin Muhtadi. Tanya, Nasdem mempelopori yang namanya politik tanpa mahar. Cek siapa yang ingin maju. Nah, ini kita berbicara orang selalu memiliki backmind. Jangan-jangan Fahri itu backmind dia melakukan itu. Nah, dia tergantung pada Bohir, dia disuruh bahkan oleh Bohir. Ini kita nggak tahu ya. Jadi, tapi sejauh ini bagaimana Nasdem memiliki komitmen terhadap yang namanya melakukan demokratisasi dalam politik Indonesia dengan tanpa mahar. Oke, Pak Willy. Pak Jazil, ini ngomongin perbohiran, perbandaran nih kan akhirnya ngomongin sekarang politik butuh uang, tapi menurut Pak Willy uang tidak menentukan siapa pilihan politiknya. Begini, Pak Fahri ini tokoh reformasi juga. Jadi salah satu indikasi yang diperjuangkan ketika lahirnya reformasi itu partai-partai politik menjadi kuat, Pak. Namun lebih dari 20 tahun ini seperti dikatakan oleh Pak Fahri, ternyata partai ini harus bekerja sama dengan Bohir. Itu artinya ada kualitas penurunan di situ yang kemudian harus kita koreksi bersama. Saya sampaikan ke Pak Fahri, kalau di PKB nggak ada itu, Pak. Kita berdasarkan pada kekuatan yang kita punya saja selama ini. Nah, namun karena sistem yang ada, seperti disampaikan Pak Burhan juga, kemudian memang memberikan celah peluang kepada munculnya Bohir. Nah, ini koreksi buat partai-partai politik juga nantinya. Karena Pak Fahri juga pernah di 2 partai kan, kalau saya kan baru 1 gitu kan. Nah, maksud saya itu, maksud saya gini, deparpolisasi menurut saya ini terjadi. Apa karena sistem atau tidak disadari oleh partai politik itu terjadi, Pak. Sehingga apa? Dan itu bukan hanya fenomena Indonesia. Ya. Iya. Party alignment itu fenomena. Semuanya terjadi gitu. Karena memang pertemuan masyarakat juga berubah kan. Kita cara membeli sudah melalui GoPay, melalui ini juga sama. Nah, oleh sebab itu 2024 ini menurut saya ya ujian lah buat partai-partai politik. Untuk kemudian bisa melahirkan betul-betul figur yang memang lahir karena sebuah rancangan yang dibangun oleh partai gitu. Bukan karena rancangan yang dibangun oleh kepentingan tertentu dalam konteks untuk mencari keuntungan lain. Ini bukan hanya di Pilpres, di Pilkada ada Bohirnya katanya. Nah, kalau begitu maka dari ujung sampai ke ujung kemudian di mana sebenarnya partai ini? Kenapa nggak Bohirnya aja yang langsung nyalonin diri gitu? Nah gitu, kenapa nggak itu saja? Nah inilah menjadi koreksi, maka parliamentary threshold, presiden threshold, atau apapun itu bisa kita koreksi, termasuk juga soal otonomi daerah. Yang dulu memang diidam-idamkan agar otonomi daerah ini kemudian menjadi makmur. Memang kemudian jumlahnya bertambah itu iya. Provinsi jadi 34, kabupaten kota jadi 38 sekarang. Iya, 38.
memang secara kuantitatif berkembang tetapi kualitatif. Makanya pemilu kita Pak Fahri, pemilu kita ini sesungguhnya dilaksanakan di angka PDB yang memang kurang mutu untuk dilakukan demokrasi yang betul-betul bagus. Ini apa nih arahnya nih? Pak Nah, Najil ngomong begini loh Pak. Apa nih arahnya nih? Apakah... Ujung-ujungnya akhirnya partai politik atau yang terjadi itu transaksi Pak. Karena apa? Baik partai politik maupun warganya nggak cukup kuat untuk berdiri sendiri dan independen. Nah kalau sudah terjadi transaksional maka semuanya akan ditransaksikan. Termasuk ideologi dan lain-lain akan ditransaksikan, semuanya akan ditransaksikan. Nah, inilah yang kemudian melahirkan Gelora kira-kira ini. Kan gitu, kita tahu arahnya. Tetapi kita lihat nanti di 2024 apakah Gelora akan mendapatkan suara. Nah, itu hal yang lain iya. gitu. Itu hal yang lain karena apa? Karena mungkin bisa jadi gagal juga ada bohernya. Nah, nanti kita bahas. Nanti kita gitu, bahas. bisa jadi gagal Kita gitu. bahas mengenai perbedaan ini. Masuk juga dengan pakar bohir ini ya, Pak Fahri Hamzah. Jangan kemana-mana, tetap dikasih paham.